tidak hanya sekali dua kali sholat di di aspal itu di jalanan, tapi hampir setiap waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sahabat sekalian, selamat datang kembali di channel Muksid Haitami. Yang baru bergabung di channel ini, silahkan subscribe agar mendapatkan video-video terbaru seputar umroh haji, cerita tentang Mekah, Madinah, dan sekitarnya. Bapak Ibu sahabat sekalian, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan kenapa ketika orang umroh atau haji banyak melaksanakan atau melakukan sholat di jalanan atau di aspal gitu ya, tidak di dalam Masjidil Haram. Nah, ini akan saya bahas di video kali ini, jadi silahkan simak video sampai akhir, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, sebelum saya lanjut, Bapak Ibu sahabat sekalian, terutama ibu-ibu yang ingin belanja atau yang ingin atau bahkan yang sedang mencari jaket untuk sepeda, bisa cek di Fuma Collection ya, Instagram Fuma Collection. Di sana ada banyak variasi, ada banyak warna dan lain sebagainya. Siapa tahu Bapak Ibu atau terutama ibu-ibu bisa cocok dengan produk tersebut sehingga bisa digunakan untuk menemani goes atau sepeda di masa pandemi ini. Dan juga yang mensupport saya, mendukung selalu channel ini, bisa juga mengklik link di deskripsi ya, link traktir. Mungkin bisa mensupport dengan satu gelas kopi, satu gelas cendol, satu gelas teh ya, bisa diklik di link di deskripsi ini. Insya Allah berkah untuk kita semua. Nah, kembali ke tema, mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah berangkat umroh dan haji tentu sudah merasakan mungkin ya, atau bahkan merasakan sendiri sholat di aspal atau di jalanan bisa terjadi karena nggak keburu ya, karena kita baru berangkat ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi pada saat azan dikumandangkan gitu ya, atau kita sedang jalan-jalan sekitar Masjidil Haram atau sekitar Masjid Nabawi sehingga kelupaan bahwa waktu azan telah tiba begitu, sehingga kita telat datang ke masjid dan akhirnya kita sholat di pelataran, atau bahkan yang lebih ini lagi sholat di aspal gitu ya, di jalan-jalanan, di jalan mobil dan area yang agak jauh dari Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Mungkin kalau di Masjid Nabawi, setelah telatnya kita itu masih bisa sholat di pelataran ya, karena kondisi di Masjid Nabawi tentu berbeda dengan di Masjidil Haram ya, dari sisi bangunan, dari sisi jalan gitu, itu agak sedikit berbeda. Kalau di Masjid Nabawi ya di Madinah itu terlihat lebih rapi ya, dan tidak begitu crowded, tidak begitu ramai. Tapi kalau di Mekah, di Masjidil Haram, Bapak Ibu bisa melihat ya bagaimana kondisi di sana gitu kan. Jadi kalau kita misalnya sudah azan ya, baru berangkat dari hotel ke masjid, apalagi yang hotelnya misalnya jauh 500 meter ke atas, itu jangan harap kita bisa masuk ke dalam masjid untuk bisa sholat berjamaah di sana ya. Paling banter kita bisa sholat di pelataran Masjidil Haram. Nah, lalu apa sih sebenarnya mengapa gitu ya jamaah gitu tidak hanya sekali dua kali sholat di di aspal itu di jalanan, tapi hampir setiap waktu ada yang seperti itu. Itu kalau setiap waktu seperti itu perlu dikaji gitu ya, perlu dipelajari lebih dalam apa penyebabnya gitu. Nah, ini berkaitan dengan apa yang disampaikan dulu oleh kiai saya, oleh guru saya Al Habib Said bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar. Beliau senantiasa berpesan kepada santrinya,
diusahakan 5 menit sebelum azan kamu sudah berada di dalam masjid. Ya, ternyata setelah saya buka, setelah saya pelajari, ternyata ketika kita datang ke masjid 5 menit sebelum azan atau sebelum azan gitu ya dikumandangkan, itu kita mendapatkan doa-doa daripada malaikat. Gitu ya, jadi malaikat mendoakan khusus bagi orang-orang yang datang ke masjid, ke tempat ibadah sebelum azan dikumandangkan. Nah, itu saya baru tahu dari bacaan-bacaan yang saya baca begitu. Nah, apa hubungannya dengan fenomena tadi ketika kita sedang umrah atau haji? Boleh jadi ya. Kita selama berada di tanah air, sebelum berangkat umrah atau haji, kita sering menunda-nunda waktu sholat. Misalnya adzan sudah tiba, adzan sudah dikumandangkan, tetapi kita malah asyik dengan dunia kita, asyik dengan pekerjaan kita, asyik dengan bisnis kita. Nah, itu ya bisa menjadi sebab kenapa kemudian ketika kita berangkat umroh ke tanah suci, setiap waktu sholat kita selalu terlambat gitu ya. Jadi ini menjadi pelajaran untuk kita semua, menjadi introspeksi untuk saya juga, untuk Bapak Ibu sahabat sekalian, teman-teman sekalian, bahwa jika kita sudah punya niat untuk berangkat umroh atau haji, maka dari tanah air kita harus sudah memantaskan diri, karena kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar proses ibadah kita lancar ya, salat kita bisa di dalam masjid terus. Maka kita mulai sejak di tanah air ya, kita tepat waktu ya, ataupun kalau kita semepet-mepetnya karena sibuk atau bahkan tidak bisa ditinggal, misalnya kita usahakan ketika selesai langsung kita melaksanakan kewajiban kita sholat 5 waktu tersebut ya. Jadi Bapak Ibu sahabat sekalian, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya untuk kita semua, sehingga kita bisa menjadi lebih baik lagi, agar umroh kita ya, kita sudah mengeluarkan biaya begitu mahal, perjalanan 9 jam dari tanah air ke tanah suci, kemudian belum ini dan itunya, persiapan dan lain sebagainya. Jangan sampai kita sudah keluar tenaga, biaya, waktu, pikiran, ibadah kita kemudian menjadi sia-sia. Sampai sini dulu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.